Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wafid Damayanti, NPM 22001111091. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pendidikan guna untuk menyelesaikan UAS mata kuliah Hadis Tarbawi semester 3. Yang pertama, pengaruh teman terhadap pendidikan. Hadisnya bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innama mathalul jalisi sholihi wa jalisi su kahamidil miski wa nafikhil kir." Kahamidul miski imma ayyukhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah wa nafikhil kiri imma ayyuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntina. Artinya, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan teman solih dan teman nakal adalah seperti berteman dengan pembawa minyak kasturi dan peniup api. Pembawa minyak kasturi itu ada kalanya memberi minyak kepadamu, atau ada kalanya kamu membeli daripadanya, dan ada kalanya kamu mendapatkan bau harum darinya. Dan peniup api itu ada kalanya ia membakar kain bajumu, dan ada kalanya kamu mendapatkan bau busuk daripadanya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Teman merupakan pengaruh yang menentukan dalam pembentukan dari watak atau karakter atau dari kepribadian seseorang. Karena melalui teman, manusia menjadi sangat mudah dibentuk. Setelah tadi hadis yang saya sebutkan, itu teman dibagi menjadi dua. Yang pertama, teman yang baik diibaratkan sebagai pembawa minyak kasturi atau minyak wangi. Sedangkan teman yang kedua ini, yaitu teman yang jahat atau nakal, diibaratkan sebagai peniup api. Teman sebagai pembawa minyak wangi memberi minyak wangi. Ada kalanya kita diberi minyak wangi oleh si pemilik minyak wangi tersebut, baik dari satu semprotan maupun satu olesan saja. Maksudnya di sini yaitu jika kita berteman dengan orang baik, maka kita akan ketularan atau mendapatkan pemberian dari rahmat Allah, dan kita mendapatkan contoh serta keteladanan yang baik dari orang soleh tersebut. Membeli minyak wangi. Jika kita tertarik dengan minyak wangi teman yang wangi itu, sementara kita punya uang, pasti kita akan mau membeli minyak itu. Maksudnya yaitu teman soleh itu mengajarkan kebaikan kepada kita, dan kita pun belajar daripadanya. Teman soleh itu selalu memberi nasihat, arahan, bimbingan, serta pembinaan kepada diri kita. Teman soleh itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kejahatan. Apabila kita melihat sesuatu yang tidak benar pada teman kita, maka kita benarkan. Dan apabila kita melihat teman kita sedang menghadapi kesulitan, maka kita bantu selama kita bisa, dan sebagainya. Maka dari itu akan menjadi feedback bagi kita. Teman kita akan membalas kebaikan kita, tapi kita tidak boleh mengharapkan hal seperti itu. Ikut mencium keharuman minyak. Kita mendapat bau harum dari teman yang memiliki minyak tersebut. Maksudnya yaitu seseorang yang berteman dengan orang soleh, citranya terangkat menjadi harum atau terbawa harum sebab dari persahabatan dengan orang yang soleh itu. Seseorang yang bersahabat dengan orang yang soleh dinilai baik atau soleh oleh orang sekitarnya, oleh masyarakat di sekitarnya, dan dihormati sebagaimana layaknya orang soleh. Teman sebagai peniup api, membakar pakaian. Teman nakal itu akan membakar kita, sebagaimana tukang las yang memercikan api ke lingkungan di sekitarnya, baik dari bajunya, jalanannya berlobang-lobang karena percikan dari las tersebut. Orang yang bersahabat dengan teman nakal akan terbakar kepribadiannya, rusak akan akhlaknya. Banyak orang yang semula baik kepribadiannya tetapi kemudian rusak karena pergaulan dari teman yang tidak baik atau teman yang salah. Contoh,
Anak yang semula datang dari desa, awalnya dia punya kepribadian yang baik, ramah, polos, serta jujur. Tetapi setelah pergi ke kota perantauan, pergaulan anak tersebut menjadi bebas. Dia menjadi anak yang nakal, tidak memilih teman yang baik, ditemani tanpa selektif, pemabuk, dan lain-lain, sehingga akibatnya hancur akhlak anak tersebut. Mencium bau busuk, kita mendapatkan bau yang kurang enak atau tidak harum jika kita terlalu dengan tukang las tersebut. Ada kalanya citra seseorang yang berteman dengan teman yang nakal akan menjadi busuk dan hancur. Seperti halnya ketika seorang penjahat ditangkap polisi, teman-teman dekatnya pun diciduk polisi karena dia dianggap mempunyai andil, mempunyai keikutsertaan yang sama dengan si penjahat tadi. Demikian juga status sosialnya. Orang itu dinilai rendah atau tidak berharga di tengah-tengah masyarakat. Dia akan dianggap sebagai sampah bagi masyarakat karena dia tidak bisa memberi manfaat sedikit pun, malah memberikan mudarat bagi masyarakat yang berada di sekitarnya, sekalipun sebenarnya dia awalnya adalah orang yang baik. Pelajaran yang dapat kita petik dari hadis yang telah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama, anjuran berteman dengan orang atau anak yang punya kepribadian yang soleh, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Yang kedua yaitu larangan berteman dengan orang yang mempunyai kepribadian buruk. Yang ketiga, persahabatan mempunyai pengaruh yang besar dalam pendidikan. Baik dan buruknya kepribadian dari seseorang diantaranya ditentukan oleh teman-teman yang ada di sekelilingnya. Yang keempat, anjuran kepada pendidik, pengajar, guru, orang tua, dan yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak agar memilihkan teman-teman yang baik buat anak didiknya, buat muridnya, buat peserta didiknya. Yang kelima yaitu berhati-hatilah dalam memilih teman, karena penilaian masyarakat terhadap kepribadian seseorang umumnya tergantung dari dengan siapa ia berteman. Yang kedua, pengaruh orang tua terhadap pendidikan. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi aw yumajjisanihi kam tantajul bahimatu bahimatan jam'a ahal tahisuna fiha min jada'a. Thumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim. Muttafaq 'alaih. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dari seorang anak melainkan dilahirkan atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau beragama Majusi, bagaikan seekor binatang yang melahirkan seekor anak. Bagaimana pendapatmu? Apakah didapat kekurangan? Kemudian Abu Hurairah membaca firman Allah, Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah atau agama Allah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dari hadis yang telah saya sebutkan tadi itu menjelaskan bahwa status fitrah dari setiap anak, bahwa statusnya itu bersih, suci, Islam, baik dari anak seorang muslim ataupun anak dari seorang non-muslim. Kemudian orang tuanya lah yang memelihara serta memperkuat keislamannya atau bahkan mengubah agamanya menjadi tidak muslim, seperti agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Majusi. Hadis yang saya telah sebutkan tadi itu memperkuat bahwa pengaruh orang tua itu sangat dominan, sangat besar dalam membentuk kepribadian seorang anak dibandingkan dengan beberapa faktor pengaruh pendidikan yang lain.
Kedua orang tua mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam mendidik anaknya. Arti fitrah adalah ciptaan awal, asal kejadian, insting, dan bawaan sejak lahir, baik yang berbentuk fisik, psikis, rohani, atau sifat dan norma, baik pada makhluk manusia ataupun yang lain. Mungkin ia lebih dekat dengan insting, sekalipun tidak sama persis karena fitrah. Makna cakupannya meliputi naluri dan jati diri, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan insting bersifat potensi batin saja untuk membimbing melakukan suatu aktivitas pekerjaan. Fitrah sangat memerlukan bantuan serta bimbingan pendidikan orang tua, orang dewasa, guru, pendidik, dan pengajar dengan sadar bahwa lingkungan yang mendukung, karena tidak mungkin anak yang baru dilahirkan itu mengenal agama dengan sendirinya tanpa bantuan dari orang dewasa, orang tuanya, guru, pendidik, serta pengajarnya. Menurut Ibnu Al-Qayyim, bukan berarti anak itu mengenal agama dengan fitrahnya, akan tetapi fitrah itu menerima untuk mengenal agama, mencintainya. Jiwa fitrah ini mengakui dan mencintai agama. Seandainya ia dilepas dan tidak ada yang kontra, ia tidak akan pindah ke fitrah yang lain. Menurut Ibnu Al-Qayyim tadi bahwa perlu adanya usaha pendidikan fitrah yang sesuai dengan fitrahnya untuk memelihara, membimbing, dan mengembangkannya ke arah tujuan pendidikan yang dituju, yaitu membentuk pribadi muslim yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas pendidikan itu yaitu memelihara serta membimbing fitrah dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan fitrah itu sendiri ke arah tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam, yaitu menjadi manusia yang punya kepribadian yang baik sesuai dengan tuntutan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang dapat kita petik dari hadis yang telah saya sebutkan tadi yaitu: pertama, pendidikan fitrah anak merupakan amanah dari Tuhan yang secara khusus dipikulkan kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, kewajiban pendidikan adalah menjaga kesucian fitrah dari pengaruh pendidikan yang kotor yang ingin mengubah kesucian fitrah tersebut. Yang ketiga, aspek pendidikan fitrah sangat menentukan bagi keberhasilan pendidikan karena ia merupakan landasan utama, fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Yang keempat, orang tua sebagai pendidik pertama dan utama harus menjaga potensi yang telah diberikan oleh Allah kepada anak untuk mengembangkan fitrahnya tadi. Yang ketiga, pengaruh kekasih terhadap pendidikan. Hadisnya bismillahirrahmanirrahim. An Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuhibbul qauma wa lam yulhaq bihim qala al-mar'u ma'a man ahabba. Artinya, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang itu akan bersama-sama orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat dikatakan ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang seseorang yang mencintai sesuatu kaum atau sekelompok orang, tetapi ia belum pernah bertemu dengan mereka. Maka beliau menjawab, seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya nanti di akhirat. Melalui hadis yang telah saya sebutkan tadi, merupakan perintah kepada kita yang memilih kekasih untuk dijadikan teman, agar memperhatikan kebiasaan dan akhlaknya. Carilah kekasih yang baik akhlaknya. Jika agama dan akhlak kekasih itu baik, maka temanilah, dan jika buruk, maka tinggalkanlah. Karena sesungguhnya watak atau karakter itu, watak dan karakter pergaulan itu berpengaruh dalam pembentukan kepribadian. Perintah memilih teman yang baik dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi berlaku kepada semua orang, sekalipun kecenderungan hatinya tidak baik. Demikian juga makna kekasih juga bersifat umum.
baik kekasih sebagai teman biasa atau kasih sebagai teman berbisnis, maupun kekasih untuk lebih mengutamakan faktor agama dan faktor akhlak. Kekasih yang baik mempunyai pengaruh yang besar dalam berumah tangga, baik terhadap pasangan suami istri dan anak-anak keturunannya. Banyak rumah tangga yang sukses dan berbahagia berkat pasangan kekasihnya orang-orang baik. Sebaliknya, banyak rumah tangga yang hancur disebabkan karena kekasih mempunyai kepribadian buruk atau tidak baik. Hadis yang telah saya sebutkan tadi itu memerintahkan untuk mencintai Rasul dan orang-orang soleh. Mencintai orang soleh berarti mengikuti jejak mereka dalam melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhkan segala larangannya dan berakhlak mulia. Orang yang mencintai orang solih dihukumi solih pula. Ia dikelompokkan bersama orang solih baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29, Allah Subhanahu wa taala menceritakan penyesalan orang yang tidak mencintai orang-orang yang solih besok di hari kiamat. Mendidik anak cinta orang solih sangat penting dengan mengenalkan beberapa figur orang-orang solih, baik masih hidup maupun sejarah mereka yang sudah wafat, agar anak-anak atau peserta didik dapat meneladani dari kehidupan mereka. Pelajaran yang dapat kita petik dari hadis yang telah saya sebutkan tadi bahwa 1. Memiliki kasih, teman, dan sahabat yang dicintai agamanya dan menjauhi teman yang dibenci agamanya. Yang kedua, derajat minimal dalam persaudaraan dan persahabatan adalah menilai teman sama dengan kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, orang yang mencintai kekasih, teman, dan sahabat, orang yang solih dan takwa dinilai sama dengan orang yang solih baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, menjauhi kekasih atau teman yang nakal dan fasik agar kita tidak digiring atau kita tidak ikut bersama mereka. Yang kelima yaitu milikilah teman yang cinta akan dunia sekaligus cinta juga akan akhirat. Yang terakhir yaitu pengaruh pendidik terhadap pendidikan. Murid yang siap menerima ilmu dan pembelajaran dari seorang guru atau seorang pendidik yaitu murid yang mempunyai keyakinan serta kepercayaan total kepada si guru tersebut, serta mempunyai iktikad yang benar dan yang baik, sehingga nantinya ada kesatuan jiwa antara si murid dan si guru. Murid dengan keyakinannya dan guru dengan ketulusannya yang dapat mengantarkan kesuksesan dalam proses belajar. Ada dua corak macam pendidik. Pendidik berakhlak buruk yang mengajarkan kejahatan yang sekedar bertujuan mendapatkan materi dan jabatan. Ada pendidik yang berakhlak baik yang mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Dua macam guru tadi itu selalu bersaing, mencari pengaruh dalam rangka regenerasi ilmu. Murid atau peserta didik hendaknya kritis, memilih guru yang berakhlak mulia dan mengajarkan kebenaran. Guru dan murid yang selalu berada dalam kebenaran dan berpegang teguh pada akidah yang benar tidak lepas dari ujian yang akan menimpanya nantinya. Berbagai ujian yang menimpa pada seseorang yang beriman akan membuat keimanannya menjadi semakin kuat. Suatu pertolongan dan petunjuk pasti akan datang baginya, terutama pada saat kritis menghadapi berbagai ujian. Pengaruh dari seorang pendidik sangat besar dalam mengantarkan kesuksesan peserta didik atau murid dalam membentuk kepribadiannya. Anak yang cerdas dapat memilih mana guru yang baik, guru yang memiliki visi dan misi yang baik dan berakhlak mulia. Guru dan murid yang menempuh kebenaran akan menghadapi berbagai ujian yang amat besar, yaitu ujian iman kepada Allah dan membela kebenaran, taruhannya nyawa dan balasannya surga bagi yang sabar menghadapinya. Keberhasilan pendidikan seorang anak atau seorang murid berkat pengaruh seorang pendidik atau guru, yakni di mana seorang guru harus didukung dengan sifat kelebihannya, seperti Nabi didukung dengan mukjizatnya, wali dengan karomahnya, orang mukmin dengan
maunahnya dan guru dengan sifat keteladanannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.